lagi sambil beraktivitas nggak apa-apa ya gitu. Jadi mungkin saya akan colek-colek teman-teman lewat chat juga boleh gitu karena hari ini temanya agak-agak deep kayaknya ya Kadila gitu. Mungkin akan ada ingatan-ingatan tertentu yang teman-teman muncul, terus bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang relate. Itu tidak apa-apa sekali ya untuk kita juga saling sharing nih di sini. Dan saya berharap rekan-rekan ketika kita saling sharing juga bisa merefleksikan gitu. Jadi dalam proses ini saya berharap banget kita interaktif dan santai aja ya Kadila dan teman-teman ya gitu. Jadi boleh banget nih kalau lagi sambil mendengarkan terus tiba-tiba kepikiran sesuatu, ada diskusi, ada pemikiran langsung aja ditaruh di chat box gitu ya biar saya juga jadi tahu nih teman-teman berpikir apa, relate dengan penjelasan saya yang mana gitu kira-kira. Nah, sebelum saya masuk ke open slide saya, pengen juga dong tahu teman-teman yang ada di sini. Kalau sama Kadila kan kelihatannya udah pada kenal ya, udah pernah ketemu. Kalau sama saya kan belum ya. Jadi boleh dong teman-teman ditaruh di chat box kali ya, asalnya atau mungkin tinggalnya di mana, kemudian apa ya, nama panggilan mungkin ya. Ini kan namanya nama-nama macem-macem gitu. Nah, boleh silahkan ya Kak. Saya pengen kenal-kenalan dulu nih dengan teman-teman semua. Wah, ini ada beberapa yang sudah di chat box ya. Boleh disebutkan nama panggilan dan mungkin tinggalnya di mana ya, asalnya di mana. Wah, terima kasih. Ada Kasinta dari Ciamis. Oh, Ciamis ya. Oh, ada orang Jawa Barat di sini. Ada yang dari Jawa Barat juga nggak ya? Oh, banyak nih ternyata ya dari Ponorogo. Wow. Dari Depok banyak Makassar. nih, Coach. Depok banyak ya. Satu geng sama saya kalau dari Depok nih. Ada nggak ya orang Depok ya? Kalau di Depok mah nggak usah ketemu Zoom ya, kita ketemu langsung aja. Kak Saldi dari Makassar, salam kenal Kak Saldi. Kamila dari Solo, wah Masya Allah ya ini macem-macem banget ya Kak Dila ya. Dari Mataram, dari Depok juga nih sama ada gengnya juga. Em, Gresik, Bandung, Tangerang, Kahana dari Bekasi. Wah, Kahana dari Bekasi, banjir aman Kahana, semoga dilindungi Allah ya di sana ya. Banyak berita dari Bekasi soalnya ya soal banjir tuh. Kawiduri dari Jepara. Oh, ada Kalia. Wah, terima kasih sudah hadir. Kak Hayu, Kak Nina, wah, Kak Esther. Ih, banyak ya. Ada Kak Yanti dari Pontianak, dari Bandung. Wah, Masya Allah banget ya teman-teman. Dan ini kelihatannya Kak Dila sama Kak Saldi ini ya, pria-pria tertampan ya di ruangan ini ya. Yang lain-lain kayaknya mbak-mbak semua sama kakak-kakak gitu. Nggak apa-apa ya, kita sambil discuss juga begitu. Saya izin untuk mulai aja kalau gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau dari saya berharap teman-teman ini aja ya, mangga gitu. Silahkan banget jika ada yang terfikirkan tadi ya, jika ada mungkin sharing pengalaman pribadi ketika menghadapi situasi yang sama. Aku tuh waktu itu begini, itu nggak apa-apa banget ya, karena kita formatnya adalah belajar bareng nih di sini, teman-teman, gitu. Oke, saya akan mulai ya. Tema kita hari ini adalah memaafkan dan menerima diri sendiri. Wah, ini kayak gampang ya, cuman mungkin nanti kita akan lihat ya sejauh mana kita sudah cukup bisa melakukan ini dalam kesehariannya kita. Kemudian saya perkenalan dulu juga. Tadi mungkin sudah disampaikan ya, nama saya Angesti. Biasa dipanggil Kak Anes, Coach Anes ya, Mbak Anes juga boleh. Kemudian sehari-hari saya tuh selain berpraktek sebagai coach, sebagai psikolog juga saya masih aktif praktek ya teman-teman. Jadi memang sehari-hari banyak ketemu nih gitu dengan orang-orang yang mungkin punya persoalan psikologis lah ya, dan itu beragam sekali gitu. Mulai dari yang soal depresi misalnya ya, soal kecemasan, kemudian juga masalah-masalah yang mungkin sifatnya umum tapi juga mengganggu ya dalam keseharian. Jadi orang yang konseling itu tidak melulu orang-orang yang selalu kesannya sakit banget atau buruk ya teman-teman gitu. Tapi kadang-kadang mereka juga orang-orang yang butuh diskusi aja gitu, butuh pandangan, butuh masukan gitu. Jadi perkenalannya singkat aja lah ya. Udah kenal. Mudah-mudahan udah kenal dengan 5 menit ngobrol bareng ya.
Oke, kemudian sebelum saya mulai, saya ingin kita sama-sama kuatin niat juga ya teman-teman. Meskipun pertemuan kita singkat, 1 jam, 1,5 jam kurang lebih, tapi mari kita niatkan biar dapat pembelajaran yang manfaat, apalagi buat teman-teman yang puasa gitu ya, yang sedang ibadah puasa. Semoga belajar yang sekarang ini juga jadi pahala belajar ya teman-teman, pahala untuk bisa nambah ilmu. Dan di sini saya ajak teman-teman untuk kuatin niat dulu ya. Sekarang kita mau coba untuk memahami pentingnya memaafkan dan menerima diri buat kesehatan mental kita. Nah, ini yang penting ya. Buat apa sih sebenarnya? Ya buat kesehatan mental sebetulnya. Dan berlatih strategi self help. Jadi nanti aku akan juga spill beberapa cara simpel ya, teman-teman, biar kalau sehari-hari teman-teman yang mengalami emosi nggak enak misalnya atau tiba-tiba ada sesuatu yang bikin nggak nyaman. Nah, itu teman-teman bisa melakukan latihan-latihan ini. Kemudian yang penting juga adalah kita mau niatin ini supaya kita bisa mengembangkan rasa kasih sayang sama diri sendiri. Nah, ini penting banget ya. Jadi kita tuh suka lebih sayang sama orang lain soalnya teman-teman ya, suka lebih memaklumi atau memaafkan orang lain gitu. Tapi kalau datangnya ke diri sendiri tuh kadang-kadang banyakan kritikusnya. Kita suka jadi kritikus soalnya ya sama diri sendiri. Nah, ini yang pengen kita coba apa ya? Coba perkuat supaya teman-teman juga bisa imbang dalam menilai diri sendiri gitu. Aku masuknya dari definisi dulu ya, teman-teman ya. Jadi kan ada dua nih, ada tentang memaafkan, ada tentang menerima. Nah, saya masuk ke sini dulu. Dan kebetulan saya juga belajar tentang forgiveness therapy ya, teman-teman. Memaafkan itu tidak semudah kata-kata gitu. Jadi banyak orang yang bilang, aku udah maafin kok gitu. Aku udah maafin dia kok ya. Misalnya saya bilang nih, ah Kadila udah saya maafin kok. Tapi di hati belum banget sebenarnya gitu. Jadi ini yang perlu kita telaah ya teman-teman di dalam diri kita. Benarkah kita sudah sampai di level forgiveness yang bulat gitu ya kalau secara pengertian mentalnya begitu. Nah, kalau forgiveness sendiri sebetulnya artinya adalah ini ya, proses memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu tanpa terus-menerus menyalahkan diri. Ada beberapa kata kunci ya di sini teman-teman. Yang pertama proses. Kalau proses tuh kan enggak instan ya berarti ya, tidak langsung bisa jadi gitu. Tapi mungkin butuh beberapa waktu, beberapa kali, beberapa latihan. Yang di setiap orang juga bisa jadi berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman on proses ya untuk memaafkan diri sendiri, ya berarti sudah dalam langkah yang benar ya, udah on track nih gitu. Apa yang perlu dimaafkan? Ya kesalahan masa lalu, kondisi masa lalu, hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Baik itu diri sendiri yang buat ataupun orang lain. Kemudian tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau teman-teman merasa sudah memaafkan diri sendiri, tapi masih ada sering muncul ya kalimat-kalimat yang sepertinya menyalahkan diri, ya ngejelek-jelekin diri sendiri, gara-gara saya nih, gara-gara gue nih, gitu ya. Karena aku dulu begini, aku kurang gini, kurang gitu. Nah, itu berarti masih perlu proses terus ya, teman-teman. Karena kalau sudah dalam forgive, biasanya kita sudah berubah tuh state pemikirannya, tidak lagi menyalahkan diri, tetapi lebih objektif untuk melihat apa yang sudah terjadi. Oke, nah kemudian ini adalah forgiveness ya. Jadi boleh direfleksikan ya teman-teman ya. Tema kita hari ini tuh reflektif gitu. Saya bukan lagi pengen menggurui teman-teman, tidak gitu. Tapi kita sama-sama ngeliat juga ya ke diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah acceptance. Acceptance itu menerima diri. Tadi kan ada dua ya, memaafkan sama menerima. Kalau menerima tuh apa ya Kak Anes? Nah kalau menerima itu adalah kita bisa merangkul diri kita secara utuh. Bisa dibilang begitulah ya. Utuh tuh gimana? Ya semua hal. Kekuatan, kelemahan, hal-hal yang jelek dari diri kita, hal-hal yang kurang dari diri kita, kelakuan masa lalu yang malu-maluin misalnya ya. Duh dulu saya waktu SMA alay banget misalnya gitu ya. Kalau itu sudah
lewat dan kita bisa menerima dengan chill. Kalau kata anak sekarang mah chill ya, dengan nyantai, ya itu berarti Anda sudah bisa untuk acceptance, menerima diri. Tapi kalau lagi-lagi kita masih suka mengkritisi ya, salah banget ya aku dulu gitu, jelek banget yang saya lakukan, ini semua bikin jadi kacau. Ya, jadi banyak kata-kata terhadap diri sendiri yang negatifnya, maka Anda perlu ngecek ya, self acceptance-nya itu sudah terbentuk atau masih on proses nih teman-teman gitu ya. Jadi dua dua hal ini tuh memang berjalannya beriringan, jadi tidak bisa sepenuhnya dilepaskan. Kalau saya tanya nih ya sama teman-teman di sini gitu, mungkin udah ada pengalaman juga. Kira-kira yang mana duluan ya? Forgive dulu atau accept dulu ya? Boleh teman-teman di chat box ya. Coba deh, kalau dari pengalaman mungkin ya, ada yang pernah mengalami nih. Aku forgive dulu sih, baru habis itu bisa accept gitu. Atau saya accept dulu, habis itu lebih mudah untuk forgive. Nah, itu ada pengalaman teman-teman. Kira-kira kalau dari dua konsep ini, mana ya yang duluan gitu, yang saya kayaknya ini dulu baru bisa muncul ini deh gitu. Nah, aku pengen denger juga ya dari teman-teman. Accept dulu. Oh, ada yang forgive dulu, accept dulu baru forgive. Nah, tuh macam-macam kan? Bisa accept dulu. Oh, ada yang forgive dulu. Yes, terima kasih teman-teman. Lanjut ya kalau memang masih ongoing ya, silahkan. Pendapatnya sangat menarik ya. Jadi kembali lagi karena ini proses ya, maka di setiap mental tuh akan berbeda-beda nih teman-teman. Dan jawaban teman-teman tidak menunjukkan ada yang salah atau ya ada yang salah ya, karena semua tergantung dari dinamika masalah yang kita hadapi. Betul kata teman-teman. Ada yang perlu accept dulu gitu, perlu sayang dulu sama diri sendiri, baru kemudian dia akan lebih mudah untuk memberikan maaf. Kenapa? Karena udah terima ya dulu saya memang ada kesalahan dulu, misalnya saya pernah salah buat keputusan, saya mungkin waktu itu belum ngerti, masih muda misalnya gitu ya. Nah, jadi dari situ saya memaklumi diri saya lebih bisa kasih maaf ke diri saya gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu. Saya memaafkan diri saya dulu, saya memberikan pengampunan sama diri saya, aku maklum sama diri aku yang dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah itu tumbuh deh rasa sayangnya ya, rasa rangkulnya, rasa nerimanya gitu. Sama kayak orang minta maaf, terus setelah minta maaf ya udah kita peluk dia gitu. Nah, ini adalah proses yang sangat bisa beragam ya di kita teman-teman. Tolong direfleksikan lagi gitu. Dan nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Semua tergantung dinamikanya teman-teman. Tetapi tolong disadari aku yang mana gitu. Karena bisa jadi setiap orang prosesnya berbeda-beda nih ya. Forgive duluan atau accept duluan. Bagi yang masih merasa sulit, apa sih ininya ya, challenge-nya? Nah, ini saya mungkin ajak teman-teman reflektif juga. Apabila ada teman-teman yang mungkin masih kesulitan ya, tapi kan nggak semudah itu ya Kak Anes. Iya, memang betul. Proses ini tidak selalu mudah ya teman-teman gitu. Apa yang biasanya bikin sulit? Boleh nih ya teman-teman merefleksikan juga. Nah, yang pertama adalah ini, yang paling sering muncul ya, rasa bersalah yang berlebihan. Kenapa sih susah maafin diri sendiri? Ya karena rasa bersalahku besar banget. Aku selalu merasa bersalah sama diriku gitu ya. Aku merasa nggak layak. Saya ada klien ya teman-teman saat ini masih ongoing sesinya. Kenapa jadi sulit untuk forgive? Karena dari kecil, dari bayi gitu ya, dari awal kelahirannya tuh orang tuanya memang menolak dia gitu. Dan menolak tuh dalam arti tidak menginginkan kehadiran bayi ya sebenarnya gitu. Jadi kayak anak yang inilah yang nggak diharapkan gitu. Udah anak terakhir gitu. Terus eh, orang tuanya juga mungkin sudah kerepotan ngurus kakak-kakaknya. Dia lahir nih gitu. Nah, sampai dewasa ternyata rasa bersalah itu begitu besar karena orang tuanya sering ngomong sama dia, ya kamu tuh ngerepotin aja sebenarnya gitu loh. Jadi, wah ini rasa bersalahnya jadinya besar. Oh gitu ya, saya ngerepotin ya. Saya menyusahkan keluarga ini ya ternyata ya gitu sih. Jadi rasa bersalah yang berlebihan itu bisa menyebabkan sulit ya teman-teman. Apalagi berlangsungnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini boleh juga ya direfleksikan. Kemudian perfeksionisme. Nah, ini juga nih, ada tipe-tipe orang yang emang pengennya tuh serba sempurna. Salah dikit,
nggak nyaman rasanya. Salah dikit, wah ini udah kacau dunia gitu ya. Jadi orang-orang yang perfeksionis itu di satu sisi bagus sih untuk mungkin untuk ini ya, untuk kualitas pekerjaan gitu, untuk suatu tugas, bisa jadi dia akan bagus. Tetapi kalau dalam konteksnya memaafkan ini, jadinya begitu berat. Kenapa? Karena kesalahan kecil pun jadi gede buat dia, gitu ya teman-teman. Jadi boleh nih untuk direfleksikan. Oh iya ya, aku tuh mungkin pengennya tuh standarnya tinggi gitu ya, perfeksionisnya tinggi. Jadi aku tidak maklum kalau diriku tuh bikin kesalahan, walaupun kecil. Nah ini boleh juga teman-teman refleksikan. Atau yang ketiga, takut penilaian atau penghakiman dari diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kenapa sih susah banget ya nerima diri sendiri? Ya karena orang aja bilang aku jelek loh gitu. Orang aja selalu ngomong aku tuh banyak salahnya loh, banyak kurangnya loh. Jadi ya udahlah daripada aku sok-sokan merasa iye gitu, mendingan gini-gini aja. Jadi akhirnya dia susah untuk memaafkan diri sendiri karena sudah terlanjur dihakimi atau dinilai oleh orang-orang lain ya. Dan yang terakhir, ini yang mungkin memang kalau di level ini sih bisa jadi sudah butuh konseling profesional ya teman-teman. Itu adalah karena trauma atau karena pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan. Ada kliennya Kanes juga nih yang terkait dengan poin keempat ini. Beberapa sebetulnya, tapi mungkin yang ongoing yang saya ingat banget adalah dia ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga di usia kalau nggak salah 28 atau 29 gitu ya. Nah, waktu kecilnya itu dari mulai usia SD dan seterusnya ya sampai dengan kuliah itu mendapatkan perilaku pelecehan seksual nih teman-teman ya dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang dari saudara, ada yang dari tetangga, beberapa kali gitu. Wah, ini jadi traumanya cukup dalam ya di dia gitu. Maka kemudian di usia yang sekarang jadi sulit banget gitu buat memaafkan. Kenapa ya? Karena aku udah nggak dihargai juga sama orang. Aku udah diapa-apain juga sama orang-orang di sekitar aku ya. Aku udah dibilang nggak suci lah, kotor lah gitu. Jadi berat banget ya buat orang-orang yang mungkin penyebabnya adalah di poin yang keempat ini. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau dalam proses mental itu, yang perlu diakui dulu adalah ya bahwa aku memang dalam kondisi itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa relate dengan salah satu, itu adalah langkah yang baik sebetulnya. Karena kita jadi aware, oh iya ya, aku karena ini nih makanya jadi susah ya gitu untuk forgiving sama untuk acceptance. Gitu. Saya mau ngintip chatbox dulu ya, mungkin ada ini ya ada beberapa. Oh iya ya, benar perfeksionisme. Salah dikit marah dengan diri sendiri. Nah, eta ya betul. Hmm, siapa sih di dunia ini yang nggak pernah melakukan kesalahan ya, teman-teman gitu. Kita tuh suka baik sama orang lain loh. Coba ya, misalnya Kak Saldi atau Kak Novia atau teman-teman kita nih ya, Kak Novia sama Kak Saldi, terima kasih nih sharingnya ya. Bayangkan kita didatengin sama sahabat kita gitu. Sahabat kita datang, terus kayak, saya abis banget nih aku habis melakukan kesalahan nih Nov Sal misalnya gitu ya ini anggaplah bestie kita gitu apa kira-kira tanggapannya teman-teman kemungkinan besar kalau sama orang lain kita akan paham loh kita akan maklum ya udah nggak apa-apa tenang aja ya salah tapi kan lu udah perbaiki mungkin tanggapan kita gitu ya teman-teman. Tapi itu jadi susah ketika datangnya ke diri sendiri gitu sih. Jadi apa boleh juga ya direfleksikan sama teman-teman. Oh iya ya, kalau sama orang lain kita tuh cenderung suka lebih mudah baik gitu. Ya, mudah-mudahan rasa baik itu, rasa kasih itu bisa kita bawa juga ya ke diri kita nih. Latihan sedikit-sedikit. Oke. Nah, kemudian apa sih hubungannya gitu? Nah, maka sebetulnya ketika teman-teman sudah bisa accept ya, sudah bisa forgive, itu nanti kita akan mencapai state psychology yang lebih tinggi lagi nih ya, teman-teman, yaitu namanya self compassion. Self compassion itu rasa kasih ya, kasih sayang gitu. Apa namanya? Ketika kita betul-betul
menerima, menyayangi. Kayak kita lagi jatuh cinta sama orang ya, teman-teman ya. Kadang-kadang ya udah dia melakukan kesalahan, aku maklumin, aku maafin, lebih toleran gitu sama diri sendiri. Nah, maka self compassion itu adalah langkah awal sebetulnya ya untuk bisa kita lebih sayang sama diri sendiri. Apa komponennya? Self kindness, kebaikan terhadap diri sendiri. Baik aja gitu ya. Kemudian sadar bahwa semua orang bisa berbuat kesalahan. Nah, ini yang penting. Ketika kita punya compassion yang baik, kita akan mengerti dan juga menguatkan diri kita gitu ya, teman-teman, bahwa iya sih semua orang pernah melakukan kesalahan juga, termasuk saya. Aku pun juga tidak luput dari kesalahan. Nah, pandangan ini tuh penting nih teman-teman buat menguatkan forgiveness-nya kita itu gitu ya. Dan kemudian komponennya adalah satu lagi dari compassion itu kesadaran terhadap emosi tanpa menghakimi. Maksudnya gimana kan Nes? Maksudnya gini, kita kan emosi tuh macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya juga pernah nih diskusi soal emosi. Em, Emosi yang hadir itu kan bisa macam-macam ya. Kita nggak selalu happy loh. Kadang-kadang ada juga muncul rasa sedih, rasa takut, rasa marah. Dan kecenderungan kita itu suka mengabaikan atau bahkan mengusir rasa yang hadir. Kalau lagi sedih, gak boleh sedih, gitu lah ya kira-kira. Kalau lagi marah, gak boleh marah. Nah, itu sebetulnya kita lagi nggak compassion sama diri sendiri itu, teman-teman. Kenapa? Karena emosi yang hadir itu sebetulnya pertanda bahwa kita sedang perlu memeluk diri kita sendiri. Lagi-lagi saya kasih gambarannya kayak ke orang lain ya, teman-teman kita datang marah-marah misalnya, kita cenderung bisa maklum, ya udah dia lagi marah, biarin, luapin dulu deh. Abis dia ngoceh-ngoceh, mungkin baru ya kita tanya, kenapa? Terus kita hibur-hibur. Nah, prinsip itu yang sebetulnya patut digunakan untuk diri sendiri juga, bukan cuman buat orang lain. Tapi kalau sama diri sendiri, kita suka lebih keras ya, gitu. Gak boleh marah, gak boleh sedih. Nah, itu kaitannya adalah dengan menghakimi emosi. Tapi nanti keterusan marahnya dong ya Kak Anes? Ya enggak juga ya. Biasanya ruang emosi itu kalau kita udah kasih, dia akan pergi sendiri teman-teman. Dia akan selesai sendiri. Jadi misalnya teman-teman lagi sedih banget ya, terus pengen nangis gitu. Nangis mungkin 5 menit, 10 menit, habis itu begitu nangisnya reda, ya udah emosinya juga akan berkurang atau akan pergi. Kenapa? Karena udah selesai urusannya sama kita gitu. Em, Kalau dia nggak dikasih ruang, ya nanti dia akan meledak sewaktu-waktu. Makanya suka ada istilah ini ya, ini orang diem, 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 sekalinya marah, punten ya teman-teman kayak kasus-kasus yang kita suka denger deh, sekalinya marah, bunuh pasangannya misalnya. Sekalinya marah, mungkin dia langsung jadi sangat emosional, sangat meledak-meledak, banting-banting misalnya. Nah, itu adalah karena kebiasaan suka menghakimi emosi gitu. Jadi, yuk kita belajar untuk lebih sayang juga ya sama diri sendiri. Kalau ada emosi yang hadir, dikasih ruangnya dulu aja gitu ya, teman-teman. Kasih dia tempat, kasih dia ekspresi. Nah, setelah itu baru kita berpikir lebih jernih lagi mau ngapain gitu. Nah, kita masuk ke memaafkan nih. Lebih jauh lagi ya tentang memaafkan. Nah, memaafkan itu ini juga yang penting ya. Terima kasih ya teman-teman nih untuk masih stay ya dan juga pengen diskusi bareng tentang ini. Jadi memaafkan itu ini penting banget, proses yang disengaja dan sukarela. Ingat ya, sukarela. Jadi memaafkan itu sukarela loh, teman-teman. Memaafkan itu adalah keputusan kita sendiri. Bukan karena karena ya udah emang harus maafin aja. Ya udahlah karena aku anak ya aku harus maafin. Oh ya karena dia suamiku atau istriku ya aku maafin aja. Bukan gitu. Jadi memaafkan itu tuh sukarela, harus datangnya dari kita. Disengaja. Saya dengan sadar memaafkan Kadila atas kesalahan yang dulu Kadila pernah lakukan ke saya. Misalnya gitu. Jadi maafin tuh eh, volunteer ya teman-teman ya. Sukarela, kesadaran. Di mana kita melepaskan perasaan negatif. Misalnya dendam, benci, marah terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Jadi ketika ada orang yang menyakiti, biasanya kan disertai dengan dendam, benci, marah gitu ya teman-teman ya. Nah, perasaan-perasaan ini tuh ketika seseorang sudah memaafkan, dia akan bisa lepas sebetulnya.
Jadi kalau kita mengatakan aku udah maafin Dila kok gitu ya, aku udah maafin Saldi kok, Kak Saldi kok gitu. Tapi dalam hati masih gondok nih. Masih apa masih wah, tapi besok-besok kalau ada kesempatan gue bales ya maafin maafin aja. Itu tuh kalau secara proses berarti belum sepenuhnya dibilang sukarela memaafkan ya, teman-teman gitu. Tapi ada hal pentingnya juga, tanpa harus membenarkan atau melupakan kesalahan yang terjadi. Jadi banyak yang mengidentikan memaafkan itu harus menerima kembali ya misalnya. Nah itu sebetulnya enggak juga. Enggak apa-apa kok kalau kita tidak mau menerima dalam arti misalnya kalau sama bestie atau temen yang jahat sama kita terus kita harus temenan lagi. Sebenarnya nggak harus sampai ke sana ya kalau yang namanya memaafkan. Tapi kita bisa bersikap atau merasa lumayan netral tentang itu, gitu. Katakanlah teman-teman punya pengalaman yang menyakitkan, misalnya waktu sekolah pernah dibully, misalnya ya, nih saya kasih contoh aja. Nah, kalau diingat-ingat sekarang, masih berasa nggak dendamnya, bencinya, atau marahnya? Kalau masih berasa, bisa jadi proses memaafkannya masih perlu diteruskan tuh, teman-teman. Karena orang yang memaafkan, rasa dendam benci marahnya tuh di hati biasanya udah lumayan agak lebih netral lah gitu. Ketika mengingat kejadiannya, ya sakit sedikit sih, tapi udah enak aja sih kalau aku ingat-ingat itu, Kak Anes gitu ya, udah nggak terlalu menyakitkan misalnya. Nah ini berarti kita sudah ada dalam tahap memaafkan ya, insya Allah gitu. Hmm, tapi sekali lagi bukan harus membenarkan atau harus balik ke situasi kayak dulu, enggak juga ya gitu. Kita perlu untuk membedakan itu juga. Nah, jadi ini yang dinamakan memaafkan teman-teman gitu. Wah, berarti prosesnya panjang juga ya Kak Anes, betul. Jadi kalau buat orang-orang yang dalam proses forgiveness terapi itu panjang juga loh teman-teman ya. Kalau dari pengalaman di ruang konseling nih, soalnya untuk menghadapi diri sendiri dengan rasa marah kita aja itu nggak mudah sebenarnya gitu. Jadi kalau seseorang sudah mau ya untuk oke deh aku mulai mencoba memaafkan dia misalnya, maka itu perjuangan sesungguhnya barulah dimulai. Perjuangan apa Kak Anes? Ya berhadapan dengan rasa sakit, rasa nggak enak, rasa dendam, segala macam ya, untuk bisa dirilis atau dilepaskan. Nah, kita perlu bedakan nih antara genuine forgiveness dengan pseudo forgiveness. Ini istilahnya dari Dr. Enright ya, kalau teman-teman mau googling. Itu bedanya apa? Nah, bedanya adalah yang tadi saya katakan. Kalau genuine forgiveness itu kita beneran udah ngerasa oke aja untuk membahas kejadian atau orang yang nyakitin kita itu. Di hati tuh udah nggak ada terlalu besar ya rasa gondoknya atau kayak masih dendam, marah, benci. Tapi kalau pseudo forgiveness yang belum belum utuh ya forgivenessnya, itu ketika ngomongin aku oke kok nggak apa-apa saya udah maafin dia, tapi di hati ya masih banyak ya rasa rasa keselnya, rasa marahnya, bahkan ya ini aku maafin ya biar ini aja, biar kelar aja gitu. Tapi sebenarnya hati saya masih dendam sama dia. Nah itu adalah pseudo forgiveness ya. Jadi teman-teman boleh melihat saya tuh ada di posisi yang mana. Mudah-mudahan ketika teman-teman merasakan ini ya dengan orang yang pernah menyakiti kita, itu jadinya sudah di genuine forgiveness. Kalaupun sudah nggak apa-apa juga ya. Kalau secara teori pseudo forgiveness itu memang belum utuh gitu ya teman-teman. Tapi saya pernah belajar juga nih. Kalau ini sih dari sudut pandang yang lain ya, perspektif yang lain. Ada juga orang yang cara latihannya adalah dengan pseudo dulu. Jadi gini caranya, ya udah disebut aja aku maafin dia kok, aku maafin dia, aku maafin Kak Dila kok, aku maafin Kak Nina kok gitu, aku maafin orang tuaku kok, walaupun di hati masih kesel nggak apa-apa, disebut terus aja dengan doa, mudah-mudahan lama-lama kata-kata saya ini jadi kenyataan buat saya, suatu hari mudah-mudahan saya betul-betul bisa memaafkan. Boleh nggak Kak Anes kayak gitu? Boleh juga, nggak apa-apa. Itu adalah sekali lagi proses mental masing-masing yang teman-teman merasa lebih nyaman. Tapi perlu diniatkan ya. Diniatkan tuh dalam arti tadi ya, nih aku memang belum bisa maafin, tapi aku mau nyebut aja, aku maafin ya.
supaya lama-lama hati aku juga ikut lapang dengan kata-kata itu gitu. Nah, itu boleh juga tuh teman-teman kalau prosesnya seperti itu. Lebih mantap lagi kalau teman-teman tambahin doa ya. Misalnya dengan doa ya Tuhan, ya Allah, misalnya ya bantu saya juga gitu supaya saya terus belajar memaafkan dia gitu-gitu. Nah, itu boleh juga sebenarnya. Jadi kalau secara konsep ada genuine, ada pseudo, tapi cara kita untuk sampai di titik betul-betul memaafkan itu bisa jadi banyak ya modelnya teman-teman. Nggak masalah juga sih sebetulnya. Yang penting sekali lagi teman-teman aware, sadar betul saya ada di posisi yang mana, memilih cara yang mana dan mengevaluasi juga. Kalau memang ternyata udah bertahun-tahun saya pakai cara yang kayak gitu ya, ini tapi ternyata masih juga loh kesel hati saya. Berarti mungkin teman-teman perlu untuk coba cara memaafkan yang lain gitu. Oke, sampai di sini ya mungkin saya mau ngintip lagi juga nih. Oke, ada ya. Nah, terus langkahnya gimana, Kak Anes ya? Ada beberapa poin nih yang saya pengen share juga ke teman-teman ya. Sebelum itu mungkin saya ngintip chatbox dulu ya. Mau ngintip dari Kak Retno ya. Kalau saya nomor satu, oh yang tadi nih ya, terutama untuk pengasuhan ke anak-anak, mereka masih bersih, jadi sangat khawatir salah dalam mengasuh. Oh, ada rasa bersalah ya, Kak Retno ya. Oke, ini tadi kayaknya slide yang soal mengapa sulit ya. Oke. Kak Vera saat ini sedang mengalami sulit memaafkan diri sendiri. Oke, karena anak mempunyai luka batin yang tidak saya sadari karena diri saya. Oh, I see. Saat ini dia terdiagnosa bipolar, dia merasa saya adalah salah satu penyebabnya. Oke, Kak Vera ikut ini ya, ikut empati juga nih dengan yang Kak Vera alami. Kalau memang sudah dalam penanganan profesional, itu sudah langkah yang sangat baik ya, Kak Vera dan anaknya. Terima kasih banyak gitu sudah mencoba untuk mulai mengakses layanan ke profesional. Nggak apa-apa kok gitu ya, kita memang seringkali belum tahu mungkin ya waktu itu yang harus dilakukan apa. Kak Vera juga dan teman-teman kita semua ya bisa jadi kita masih dalam fase belajar ketika punya anak kan ya gitu ketika punya anak ini masih baru bahkan anak yang nggak harus pertama ya kedua ketiga pun kita selalu belajar hal baru lagi kan ya jadi jika ada sesuatu yang nggak pas kurang tepat dan sebagainya saya pikir sangat manusiawi ya Kak Vera dan teman-teman gitu apa ya dilihat dari sudut pandang bahwa kita masih terus belajar juga kok ya Kak Vera dan teman-teman. Terima kasih ya sudah sharing. Nah, semoga nanti teman-teman bisa menguatkan. Oh iya teman-teman di sini kalau ada yang mau kasih kesemangat ke Kak Vera boleh loh ya. Taruh di chat boxnya gitu. Kasih semangat ke Kak Vera nih yang sedang struggling juga ya bersama putra atau putrinya nih. Mudah-mudahan dimudahkan ya gitu untuk menjalani proses pemulihannya. Dan nggak apa-apa banget gitu, memang manusiawi. Kita pasti sebagai orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Saya yang psikolog pun juga melakukan kesalahan loh teman-teman ya sama anak ya, namanya juga belajar gitu. Kadang-kadang kita prakteknya itu, wah ternyata nggak pas ya, ternyata memberikan efek ya di anak gitu. Itu juga sangat manusiawi. Terima kasih ya Kak Vera. Kemudian Kasela, kalau sudah di tahap mati rasa terkait kesadaran emosi, sudah mencoba menerima, tapi pengolahan kesadaran emosi itu meluap-luap di situasi yang tidak tepat. Oke, kalau kayak gini mungkin yang bisa saya kasih ini ya ke Kasela adalah perlu distimulasi lagi gitu. Ini prinsipnya kalau kita udah mati rasa gitu ya, terus mungkin kayak susah jadinya untuk mengenali maka memang perlu distimulasi lagi, Kak Sheila. Caranya gimana? Caranya adalah misalnya ya, saya kasih contoh dulu aja, nanti sebenarnya kita akan bahas ini juga. Tapi secara garis besar contohnya misalnya gini, Kak Vera lagi ya, Kak Sheila ini bisa mulai mengidentifikasi lagi melalui tulisan misalnya ya, melalui jurnal gitu. Hari ini saya merasa datar aja karena misalnya nggak merasa apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, ditulis aja gitu. Tapi
hari ini sebetulnya ada kabar baik sih. Saya dapat promosi jabatan misalnya. Itu nggak apa-apa. Dibantu dengan dituangkan dulu aja ya kejadiannya. Kemudian emosi yang dirasakannya apa. Kalau masih datar ya, nggak ada rasa, nggak apa-apa. Dirimu tulis aja tetap ya. Tapi belum ada rasanya sih, ya nggak apa-apa. Nah, besok diteruskan lagi ya catatan itu dengan tetap mengidentifikasi juga. Rasanya apa ya? Tapi ada sih seneng, tapi dikit doang. Ya nggak apa-apa ya, dituangkan lagi juga. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah boleh ya Kak Sela untuk dilatih lagi kesadaran emosinya. Karena kalau misalnya sudah sampai meluap-luap, berarti yang tadi ya mungkin terlalu banyak nih Kasiela memendam, memendam yang nggak enak dipendem, kemudian tidak sempat diolah gitu, terus jadinya meledak-meledak deh gitu. Pelan-pelan aja ya Kasiela ya. Nah, kemudian tapi kata Novia, Kak Novia nih ya, tapi takut sedih berlarut-larut, jadi bingung mau kasih space atau ditahan. Em, saya beri analoginya gini nih, Kanovia dan teman-teman. Kalau kita mau nahan, ya, itu kayak air keran yang ya ditahan ya, gitu. Bisa nggak ditahan? Ya bisa aja sih. Tapi suatu hari lagi-lagi akan bisa jadi meledak, khawatirnya begitu. Nah, kasih space itu bisa dilakukan selama aman ya, Kanovia ya. Jadi kalau dirimu khawatir, wah kayaknya saya bakalan emosional banget nih kalau saya nangis dan sebagainya. Sebenarnya untuk tahap awal, dirimu bisa minta bantuan sama orang lain di sekitar juga. Misalnya sama bestie ya, sama teman atau apa namanya sama orang rumah yang dirimu deket. Bisa dibantuin, ditemenin gitu. Aku lagi sedih banget nih, ditemenin boleh nggak misalnya. Kalau misalnya sedang di awal tahap masih khawatir, boleh ya kayak gitu. Atau bisa jadi juga Kanovia pakai media-media yang aman ya. Kalau saya sebagai psikolog itu belajar art terapi misalnya. Ini kebetulan besok juga saya ada kelas art terapi nih. Kalau Kanovia mau ikutan boleh. Nah, itu apa melalui media-media drawing ya, gambar. Tapi jangan khawatir nggak bisa gambar ya. Ini prosesnya bukan masalah bisa gambar apa enggak, tapi menuangkan perasaan. Jadi nggak harus juga dengan nangis atau dengan mengunci diri, kemudian apa itu nggak harus begitu ya teman-teman. Cara-cara tuh banyak sekali kok. Teman-teman boleh nulis-nulis, oret-oretan, gambar-gambar misalnya, atau pada saat mandi di kamar mandi sendiri sambil nangis dikit-dikit gitu ya, sambil kucurin air ke kepala, terus kok lumayan nyaman nih sambil nangis tapi ada air adem, misalnya gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk membantu kita ini ya mengeluarkan atau merilis emosi kita dengan cukup sehat gitu. Jadi bom waktu bener banget ya. Kawi Duri, kalau aku nulis apa yang suka dirasakan ngomel-ngomel, iya bener. Itu cara yang sangat ampuh. Dulu saya waktu zaman kuliah kali ya, itu suka begitu tuh, kayak Kawi Duri itu punya satu buku yang isinya oret-oretan gak jelas gitu, teman-teman. Kalau dilihat-lihat lagi, apa sih gitu ya? Saya waktu itu kenapa ya? Tapi pada saat itu ya memang ini kebutuhan untuk coret-coretan tuh sangat tinggi gitu. Kalau Kawiduri isinya ngomel-ngomel ya. Kalau saya waktu itu isinya tuh ini aja urek-urekan gitu deh gitu. Tapi itu membantu juga gitu ya. Jadi boleh sekali teman-teman cari ya cara-cara yang nyaman ya buat diri sendiri, tetapi tetap sehat juga secara mental gitu ya. Peluk jauh tuh untuk Kak Vera. Wah banyak sekali ya semangat dari teman-teman. Keren sekali gitu. Bentar nih, saya juga ngintip-ngintip lagi dulu ya. Tapi kalau udah keinget sama mantan suka dendam lagi, oke. Sejak masuk psikiater berobat, oke. Yes, terima kasih juga Kak Sinta ya. Ini juga langkah yang baik. Ketika kita sudah menyadari ya bahwa saya tuh nggak bisa handle ini sendiri, butuh psikolog, butuh psikiater, itu nggak apa-apa banget loh ya teman-teman ya. Bukan penanda lemah kok. Nggak gitu, tapi itu penanda bahwa teman-teman sadar betul apa yang perlu saya tolong ke diri saya sendiri gitu. Thank you ya Kak Sinta ya. Alhamdulillah juga nih sudah dapat treatment tuh. Nah, dapat referensi tuh kan gitu ya. Ada anxiety disorder juga, betul. Wah, tuh pengalaman banyak banget.
Oke, silahkan ya teman-teman, boleh banget gitu. Saya senang nih ya dengar teman-teman banyak sharing ya Kak Dila, jadi ada banyak referensi juga gitu jika ada yang apa namanya ya pengen tahu treatment seperti apa. Nah itu tadi Kak Sinta sama Kak Vera banyak cerita tuh di chatbox, boleh dilihat lagi. Oke, kemudian langkah memaafkan ya. Kalau dari saya yang pertama sebetulnya adalah tadi, teman-teman perlu memutuskan dulu untuk mau memaafkan. Karena memaafkan itu adalah sekali lagi keputusan, bukan paksaan atau karena situasi, enggak. Memaafkan itu adalah keputusan saya. Jadi yang pertama banget ya sebelum langkah yang ada di depan itu adalah teman-teman perlu untuk buat keputusan dulu bahwa saya memang mau memaafkan. Karena saya Muslim ya teman-teman, prosesnya saya seringkali saya mulai dengan Bismillah ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini aku mau mencoba mulai untuk memaafkan dia, misalnya gitu. Atau mencoba memaafkan diriku sendiri. Siapa objeknya? Ya terserah teman-teman ya. Yang sedang membutuhkan maaf itu, maksudnya yang menyakiti itu rasanya siapa gitu. Tapi yang pasti keputusan itu perlu dimulai. Mulai hari ini aku mau maafin. Tapi susah, nggak apa-apa. Mulai sekarang aku mau Bismillah ya, niatin memaafkan diri aku sendiri. Cuma ntar berat dong kalau overthinking gitu ya, suka muncul tuh banyak challenge lagi tuh. Balik lagi niatin lagi. Kayak teman-teman niat mau ibadah aja gitu ya, kan mau nanti gimana tapi kan niat dulu aja gitu ya istilahnya gitu. Jadi yang pertama adalah buat keputusannya dulu gitu. Ada beberapa orang yang saya kenal itu ketika mau forgiving itu beneran menuliskan bahkan ya di kertas kecil misalnya, mulai hari ini aku maafkan diri aku, taruh di handphone atau taruh jadiin wallpaper HP yang kayak gitu-gitu. Itu juga boleh ya. Nah, kemudian sadari dan terima emosi yang hadir. Yang tadi tuh. Jadi ketika kita berniat mulai memaafkan itu udah langkah awalnya dulu ya. Prasyarat lah kalau saya boleh bilang prasyarat karena sebelum langkah yang ada di depan. Nah, kemudian teman-teman perlu untuk menerima emosi yang hadir. Yang tadi tuh si marah, si benci, si dendam itu perlu untuk digandeng gitu ya kalau bahasa saya mungkin teman-teman. Nah, ini proses yang paling susah sebetulnya. Kenapa seseorang itu belum bisa mencapai level pemaafan yang utuh misalnya. Karena yang pertama ini yang paling susah tuh, paling berat. Kenapa? Karena kita harus bertemu sama emosi yang nggak enak. Harus dealing sama rasa sakit gitu. Kalau saya ibaratkan dengan terapi medis itu ya kayak operasi sebenarnya yang langkah pertama ini loh. Jadi sakit banget emang gitu. Dalam beberapa proses terapi tuh saya bertemu dengan banyak sekali orang yang reaksi emosinya tuh luar biasa ya terhadap trauma memaafkan gitu. Dan ini bisa berpengaruh ke fisik juga sebenarnya. Ketika teman-teman melakukan proses ini ya, nggak hanya sensasi emosi yang bisa jadi hadir, tapi fisik juga. Misalnya tadi ya, kalau Kak Sinta bilang masih ada dendam. Nah, ketika dendam itu kita proses, kita coba untuk terima ya, coba untuk rangkul, mungkin datang juga sensasi fisik yang lain. Panas lah di badan, gemeter lah ya, jantung deg-degan lah, pengen teriak-teriak. Jadi proses yang pertama ini tuh baik teman-teman didampingi oleh profesional ataupun sendiri ya self help gitu. Yang pertama ini berat memang, saya harus mengakui ya teman-teman. Jadi tapi mari dihadapi gitu karena udah Bismillah kan ya niat gitu dan nggak apa-apa. Saya masih dendam, saya masih benci, saya ternyata marah sekali sama orang tua saya misalnya. Saya ternyata segitunya benci ya sama diri saya sendiri. Nah itu proses yang perlu dilalui di tahap yang pertama nih teman-teman. Caranya gimana Kak Anes? Boleh ya untuk dituliskan juga. Kayak Kak Widuri tadi tuh bagus sekali tuh. Dituliskan aja. Kok aku baru ngeh ya, ternyata tuh aku marah loh. Ternyata besar sekali loh bencinya aku. Ternyata selama ini saya tuh memendam dendam besar juga ya. Itu di accept dulu tuh teman-teman gitu ya, diterima dulu aja. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Baru kita bisa mengubah mindset. Jadi kalau teman-teman misalnya teman-teman belajar atau mungkin dengar ya dari orang, ya udah maafin aja. Ya diubahlah mindset lo itu kan udah berlalu. Misalnya gitu ya.
sebenarnya not that simple. Kenapa? Karena itu langkah kedua, teman-teman. Teman-teman baru akan bisa mengubah mindset kalau nomor satu nih udah selesai, gitu. Kalau teman-teman nomor satunya belum ketemu sama dendam benci marahnya, belum dimaklumi ya, belum diterima, itu ngubah mindset akan susah sekali. Bahkan mungkin berat gitu. Gimana sih? Kok gue disuruh maafin orang dia nyakitin gue? Masih akan begitu tuh. Kebayang ya teman-teman ya gitu. Karena apa? Karena dendam marah dan bencinya belum dirangkul di langkah pertama gitu. Nah, begitu di kedua, barulah teman-teman akan lebih jernih tuh melihatnya. Oh iya ya, gitu. Aku memang pernah disakiti, namun saat ini aku juga masih bergerak kok. Aku juga walaupun terseok-seok, tapi aku masih masih berdiri juga kok. Walaupun apa merangkak-merangkak ya, tapi aku bisa bangkit kok ya buat anak-anak gitu misalnya. Jadi di langkah kedua ini baru teman-teman masukin banyak perspektif baru ya, mindset baru buat diri kita sendiri yang menguatkan. Makanya saya tulis di sini berdaya. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam proses memaafkan, kita nih kan korban ya, kita nih kan korban. Nah, mindset ini yang pelan-pelan digeser. Jadi bahwa ya oke aku korban, cuman sekarang aku udah mau belajar bangkit kok dan aku ternyata juga bisa bangkit kok gitu yang kayak gitu-gitu tuh baru bisa dikuatkan teman-teman kalau sekali lagi langkah satunya sudah selesai. Kalau langkah satunya belum, percaya deh mindset pasti susah untuk diubah. Jadi yang pertama itu memang perlu untuk emosinya ya dikenali dulu. Kalau tadi case-nya kayak teman kita yang bilang mati rasa dan sebagainya, nggak apa-apa, distimulasi aja. Selain menulis, bisa juga dengan cara-cara sederhana kayak tiap malam nih teman-teman sebelum tidur ya, bisa untuk ngambil waktu mindful aja kan kalau nggak salah udah belajar mindful ya Kadila ya gitu. Nah belajar mindful kan teman-teman sudah nih. Nah sebenarnya boleh juga tiap malam teman-teman mindful dulu ya. Ambil waktu gitu untuk berdialog dengan diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang dirasa? Kamu tuh lagi ngerasa apa sih? Ada yang muncul nggak ya? Mungkin emosi belum muncul. Misalnya kalau dari tadi cerita kakak yang mati rasa ya. Tapi paling tidak di badan teman-teman bisa kenali juga ya. Ya aku nggak ngerasa apa-apa sih, tapi kepalaku sakit nih. Nah itu nggak apa-apa, itu juga sebetulnya masih termasuk ke langkah pertama. Ya. Nah langkah kedua tadi baru mainnya di perspektif atau mindset atau di pikiran. Kalau teman-teman sudah lebih jernih emosinya, bisa ya geser ke mindset. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah punya mindset yang bergeser ya, oke ya udah emang nyakitin, emang menyebalkan, emang itu wah traumatis sekali buat saya. Tapi saya juga akan bisa mengatasi itu. Saya sekarang lagi berjuang untuk mengatasi itu, gitu ya. Jadi teman-teman yang tadi menulis di chat itu sebetulnya perspektif berdayanya udah muncul nih. Saya apresiasi banget ya, Kak Vera, Kak Sheila gitu. Kak Sheila atau siapa tadi ya? Kak Sinta gitu. Sebenarnya teman-teman dengan menuliskan kalimat tadi di chat box, buat saya itu udah menunjukkan teman-teman langkah kedua nih sebenarnya udah masuk kok. Ya, sudah ada berdaya di sana. Kenapa? Teman-teman cari bantuan. Teman-teman eh, sudah mengupayakan gitu. Ya udah, aku biar berat, tapi aku jalan kan gitu ya istilahnya. Jadi saya apresiatif banget nih sama teman-teman yang sudah sharing. Nah, kemudian yang ketiga barulah kita bisa fokus sama pertumbuhan pribadinya gitu. Di sini termasuk di dalamnya hikmah ya, pembelajaran. Oh iya ya, dipikir-pikir dengan ada kejadian ini, saya jadi lebih deket sama anak saya, misalnya begitu. Saya jadi lebih banyak ngobrol sama orang rumah, saya jadi lebih serius buat kuliah, misalnya gitu ya. Saya juga ada tuh klien teman-teman yang Masya Allah ya, perjuangan forgive-nya tuh panjang sekali dengan pasangan begitu. Tapi dalam proses itu kemudian dia bisa fokus sama sekolahnya gitu. Karena kan apa secara relasi mungkin ada kegagalan ya di klien saya yang ini. Dia udah bercerai sama suaminya begitu. Terus anaknya juga dalam kondisi yang tidak baik. Tapi di sisi lain saya jadi bisa fokus juga nih untuk belajar dan akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolahnya gitu ya. Jadi ada beberapa hikmah pembelajaran yang bisa diambil dari kejadian yang kita alami itu. Saya jadi dekat sama Allah misalnya, saya jadi banyak sholat juga sih. Nah itu sebetulnya di langkah yang ketiga, pertumbuhan.
atau perkembangan apa yang teman-teman dapatkan dari kejadian yang menyakitkan itu, ya. Kalau teman-teman lihat langkahnya, sekali lagi ya, yang ketiga itu juga tahap yang ketiga sebenarnya. Karena sekali lagi kalau teman-teman loncat ke langkah ketiga, pasti susah, akan berat gitu ya. Teman-teman masih dalam proses tadi ya, benci misalnya marahnya masih besar. Terus ada orang yang ngomong, ya udah sih ambil aja hikmahnya. Sebel nggak? Nah, karena apa? Karena memang nggak bisa masuk langkah ketiga. Dari satu dulu, terus dua, baru tiga. Gitu ya teman-teman. Jadi saya maklum banget kalau teman-teman di sini ada yang merasa enak banget ya lo ngomong gitu, suruh gue lupain lah, suruh saya terima lah, suruh ambil hikmah lagi gitu. Terus mungkin teman-teman ada yang masih dalam tahap marah dengan omongan-omongan yang seperti itu. Dan itu manusiawi banget. Bisa jadi, kenapa? Karena proses kita masih memang di tahap yang awal. And it's okay, nggak apa-apa banget gitu. Jangan buru-buru ya. Satu, dua, tiga, emosinya udah dapet ya, teman-teman bantu untuk dirilis, mindset bisa terbentuk, baru deh enak untuk fokus ke eh, apa namanya, pembelajaran ya, pertumbuhan, actionnya mau ngapain abis ini, gitu-gitulah kira-kira. Gitu ya. Jadi dari sini mudah-mudahan teman-teman yang lagi struggle kebayang ya, dan maksudnya please fokus on your proses aja, nggak apa-apa kok gitu kalau memang masih dalam tahap-tahap ini gitu, tidak melulu bisa langsung semuanya serba cepat gitu ya teman-teman gitu. Yang penting sekali lagi kalau dari saya ini aja apa namanya, aware terus aja. Oh, saya tuh masih berat ya ternyata. Boleh loh teman-teman checking ke diri sendiri. Hari ini misalnya saya mau ngecek, saya masih marah nggak ya sama Dila. Diinget-inget wajah Kak Dila, ih masih gondok. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Berarti kan masih on proses. Niat lagi ya. Tapi saya niatin saya mau maafin Kak Dila kok. Walaupun hari ini saya masih benci sama dia, saya niat mau maafin ya Tuhan gitu misalnya. Udah selesai di hari itu. Besok berapa hari lagi boleh teman-teman checking lagi gitu ya. Jadi itu makanya dibilang proses, enggak selesai apa namanya secepat itu ya, bisa jadi. Oke, aku mau ngintip lagi nih chatbox ya. Dari awal dengar kakaknya Menet ngerasa deg-degan, dada panas, apalagi diminta refleksi diri. Yes, nggak apa-apa Kak Ina ya, di embrace aja ya. Jadi jangan banyak menganalisa. Pesan saya sama teman-teman kalau dalam proses ini jangan banyak menganalisa. Kenapa ya? Kok aku deg-degan ya? Aduh, ke badanku panas. Kenapa nih? Kenapa nih? Udah, nggak apa-apa. Mungkin karena memang tadi kita lagi masuk ke tema yang kita mesti belajar untuk bergandengan gitu. Dan itu rasanya menyakitkan. Dan nggak apa-apa. Jadi kalau yang namanya di konseling atau terapi gitu ya, teman-teman. Misalnya ada yang pernah nih ke psikolog atau ke psikiater. Kok pulang dari psikolog malah jadi nangis mulu ya gitu. Bukannya merasa lebih baik. Bisa jadi gitu loh teman-teman. Jadi nggak melulu langsung enak ya gitu. Kenapa? Karena bisa jadi tadi proses operasinya, proses jahit lukanya itu masih berjalan. Makanya rasanya mungkin masih sakit gitu. Jadi Kak Ina ya, nggak apa-apa. Kalau memang kurang nyaman sambil rebahan nggak apa-apa. Tarik nafas yang dalam ya, kemudian ditahan, dibuang pelan-pelan lewat mulut. Inhale, exhale aja sambil rebahan. Sambil tadi tuh mulai di aware lagi. Aduh, nggak enak nih badanku. Ya, bismillah deh, mungkin ini prosesnya gitu ya. Aku lagi mau mencoba untuk bersahabat sama rasa memaafkan, proses memaafkan aku. Emang agak sakit, tapi aku bisa kok. Gitu-gitu ya, Kak Inayah ya. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan terus. Oke, dari Kak Astrid, wah ini banyak ya yang sharing juga. Oh, sampai masuk tahap psikosomatis, asam lambung. Nah, betul tuh ya. Kak Astrid punya pengalaman tuh teman-teman. Ketika terapi, rilis emosi, jadi better, bisa makan nyaman, gak overthinking. Iya, betul. Betul sekali. Jadi dari langkah kebayang ya sama Kak Astrid nih yang sudah mengalami langsung, teman-teman bisa melihat nih pengalamannya Kak Astrid. Memang secara emosi itu perlu dirilis dulu gitu. Terus kendala mindful itu biasanya pikiran yang loncat-loncat atau monkey mind. Ada tips mengatasinya. Oh ya, terima kasih Kak Saldi. Betul ya. Jadi kendala mindful adalah pikiran yang loncat-loncat atau monkey mind. Ada tips mengatasi. Tips mengatasinya adalah nggak usah dianalisa Kak Saldi. Nggak apa-apa.
Jadi yang namanya mindful itu ya kita mengamati saja sebetulnya. eh nggak usah ini ya, maksud saya tidak perlu judging juga. Kenapa ya aku kayak gitu? Kenapa ya aku monkey mind? Nggak apa-apa. Itu mungkin proses yang Kak Saldi sedang jalani. Tapi kalau mindfulnya dilakukan terus, dilatihkan terus, akan ada proses lain yang berbeda juga. Bisa jadi saat ini monkey mind, tapi besok dirimu lakukan nggak juga, lumayan tenang kok gitu. Jadi mindful itu adalah mengamati aja, mengobservasi aja. Ih, pikiran saya loncat-loncat ya. Oh, ya loncat-loncat sih emang. Udah sampai situ ya kata dia. Jadi nggak ada tips mengatasi kok. Mindful itu beneran apa namanya ya? Kita here and now aja gitu. Cuma memang kalau teman-teman lagi dalam mindful yang pakai konsep untuk grounding, boleh tuh dikit-dikit tetap diikuti. Jadi kalaupun monkey mind nggak apa-apa, tapi misalnya balik lagi, oh iya ini lagi diminta untuk membayangkan suasana yang nyaman misalnya, balik lagi ke situ. Jadi dilatih aja ya Kak Saldi. Tips dari saya ada dua aja sebenarnya. Yang pertama nggak usah banyak-banyak dianalisa. Nah yang kedua sebisa mungkin tetap ikuti ya step dari si mindful groundingnya gitu. Gak usah banyak dianalisa juga sih. Kita tuh udah kebanyakan nganalisa ya teman-teman dalam sehari-hari. Kenapa gini, kenapa gitu. Ih kok gini sih, kok gue gini sih, kok saya gini sih. Udah ya, udah teman-teman udah banyak mikir gitu. Kasih waktu untuk space dan juga rasa nyaman buat diri teman-teman. Ya udah kalau emang lagi overthinking, lagi banyak pikiran, ya berarti emang aku overthinking. Nah gitu. Kali Lis, apakah tahap satu ke tahap dua, terus bisa balik lagi ke tahap satu lagi? Ini saya sambil jawab-jawab pertanyaan, nggak apa-apa ya Kadila ya? Jadi nggak pakai apa namanya sesi tanya jawab nih. Aku langsung-langsung aja ya teman-teman. Apakah tahap satu, dua bisa bolak-balik lagi? Karena terkadang rasanya bolak-balik bisa Kak, karena kan ini proses ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Ini proses, jadi kalau belum selesai banget, biasanya memang masih mondar-mandir. Bahkan pada orang-orang yang sudah di level benar-benar memaafkan pun, itu juga bisa jadi emosinya kadang-kadang masih muncul juga loh, Kak. Jadi bukan berarti seumur hidup akan bebas ya dari rasa sakit itu. Kadang-kadang di orang yang sudah forgiveness-nya bagus pun masih ada celekit-celekit rasa kesel ya, ih kalau diingat-ingat masih sakit ya gitu. Tapi dia akan lebih bisa mengelola itu. Ya udah, aku kan udah dalam proses memaafkan dan sudah rilis juga. Ini rasa yang sementara aja. Udah sampai situ. Jadi dia akan lebih bisa mengelolanya. Jadi nggak apa-apa ya, Kak Lilis kalau masih bolak-balik bolak-balik. Ini yang biasanya kalau dalam apa psikoterapi atau konseling tuh prosesnya emang di sini agak lama. Tadi aku sampaikan ya teman-teman di nomor satu nih panjang biasanya kalau sudah sampai ketemu sama psikolog atau psikiater. Nah nanti di yang kedua bisa jadi panjang lagi. Kalau udah dua ini beres, yang ketiga lebih enak biasanya gitu. Beberapa hal yang saya ingatkan ya ke teman-teman tadi saya berulang-ulang untuk menyampaikan ya, memaafkan adalah keputusan, bukan pilihan atau keterpaksaan. Itu keputusan kita. Jadi teman-teman diniatkan ya pesan saya untuk memaafkan. Disebut kalau perlu, ditulis kalau perlu. Saya mulai hari ini mau memaafkan diri saya sendiri, orang lain atau siapapun itu ya. Dia adalah keputusan. Selama teman-teman belum bikin keputusan bisa jadi jalannya juga belum terarah ya untuk proses memaafkannya. Oke, kemudian, nah ini yang penting juga, memaafkan dilakukan untuk diri sendiri, bukan orang lain. Seringkali kita gini ya, merasanya gini, ngapain ya gue maafin dia? Yang ada dia kali harus minta maaf sama saya. Dia kali yang minta maaf, orang dia yang salah, dia kali yang udah nyakitin gue. Dialah yang minta maaf. Saya ingat banget ya teman-teman, guru forgiveness terapi saya bilangnya gini, ini bahasa beliau ya, saya tiru aja. Berharap orang zolim minta maaf tuh kayaknya kan konyol ya, gitu. Orang zolim nih sama kita kan dia udah jahat nih sama kita. Terus kita berharap dia apa minta maaf gitu. Kayaknya kan nggak mungkin banget ya gitu. Itu kalau bahasa guru saya waktu itu. Terus saya berpikir, iya bener juga ya. Kita suka mikir ya berharap lah ya, berharap orang itu minta maaf gitu. Padahal kan dia jelas-jelas jahat ya sama kita ya teman-teman ya gitu. Mungkin gak sih orang yang jahat tuh bakal minta maaf? Sebenarnya enggak juga ya karena dia emang jahat gitu. Jadi di sini tuh yang kita lakukan adalah
ini bukan buat siapa-siapa kok, tapi buat diri saya sendiri, buat kedamaian diri saya sendiri, buat ketenangan diri saya sendiri. Bukan buat dia, bukan buat siapa-siapa, gitu. Tapi murni itu adalah memaafkan itu adalah buat diri saya, gitu, teman-teman. Memaafkan bukan tentang melupakan tapi melepaskan. Ini juga saya banyak ya dapat pertanyaan gini. Bisa nggak sih Kak Anes kejadian masa lalu itu kita lupain, lupa gitu. Apa? Aku pengen memoriku hilang deh dari kepala ini ya, kayak nyiksa banget nih kalau ingat-ingat. Ya, kalau jawabannya bisanya kalau kepala kita ya di ini juga ya, di ini maksudnya susah ya karena itu ada proses di otak. Jadi sebetulnya kalau untuk lupa bisa mungkin tidak ya teman-teman. Kita tidak akan lupa sebenarnya, tapi kita akan semakin netral terhadap peristiwa itu. Lupa sih enggak, tapi lama-lama netral aja. Enggak ada rasa yang nyakitin lagi kayak tadi ya. Kalaupun ada ya celkit-celkit dikit-dikit aja. Gitu. Kemudian ini yang penting juga, memaafkan tidak berarti harus rekonsiliasi. Ini yang membuat orang kadang-kadang jadi berat juga untuk memaafkan karena seolah-olah kalau maafin itu harus balikan gitu ya istilahnya. Padahal enggak kok. Teman-teman boleh mengambil sikap, saya maafin kamu, tapi ya udah sampai di situ aja gitu. Berarti kita bisa ya temenan, sahabatan kayak dulu lagi. Aduh, rasa-rasanya enggak deh, kita kayak sekarang aja. Tapi saya maafin kamu kok. Gak apa-apa loh ya untuk kayak gitu. Nggak harus yang balik yang gimana gitu. Tapi kalau orang tua gimana kan Nes gitu. Orang tua kan nggak mungkin ya nggak baikan. Iya betul. Tapi secara mental boleh kita juga tetap punya batasan tersendiri. Saya maafkan ayah saya yang sudah sering mukulin saya dulu, misalnya ya, saya maafin ibu saya. Saya akan tetap jaga adab sama orang tua saya. Tapi mungkin untuk sering-sering ketemu saya belum sanggup juga sih. Misalnya gitu ya, ada beberapa teman yang situasinya gitu. Tinggal terpisah untuk ketemu sering-sering, kayaknya saya juga belum kuat. Jadi ya saya jaga adab dengan teleponan aja misalnya. Atau ketemu juga paling setahun 2 kali, 3 kali. Itu boleh juga sih ya gitu. Yang penting kalau dari saya niatnya jangan niat jelek ya teman-teman. Sengaja mutus silaturahmi misalnya bukan. Tapi niatnya adalah kita menjaga dan memulihkan diri kita. Dan tetap jaga adab kalau dengan orang-orang yang terdekatnya kita, keluarga orang tua ya, terutama misalnya teman-teman. Nah, proses sama orang tua ini biasanya cukup sulit juga gitu. Soalnya ini ya ada serangkaian adab yang tetap perlu kita jaga gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa dilakukan kok. Nah, kemudian memaafkan adalah proses sehingga butuh belajar dan juga latihan. Nah, makanya memang ada beberapa langkah ya tadi kemudian bolak-balik ada tadi temen yang mengatakan nih mondar-mandir saja saya di situ ya nggak apa-apa sebetulnya itu sangat manusiawi kalau memang teman-teman merasa tadi ya kunciannya adalah gini kok aku udah lama banget on proses kayak gini tapi belum berprogres banget ya rasanya masih sama apalagi waktunya udah lama ya silahkan kalau teman-teman mau mempertimbangkan untuk ketemu dengan profesional itu nggak apa-apa banget ya. Ketemu sama psikolog atau psikiater bukan lemah kok ya, teman-teman bukan aib juga gitu. Insya Allah itu adalah ikhtiar kita untuk jadi lebih sehat gitu. Oke, adakah orang yang Anda kenal yang sudah memaafkan? Saya mungkin cerita, boleh ya teman-teman kalau ada kisah gitu atau yang teman-teman ingat sekarang, oh iya ya saya ada tuh saudara atau mungkin om, tante gitu ya, atau siapa orang tua saya misalnya yang teman-teman bisa ambil ya contoh pemaafannya yang luar biasa gitu. Silahkan kalau boleh share di chat box ya untuk inspirasi teman-teman lain juga. Kalau dari saya mungkin ada satu ya kisah yang bisa saya share gitu. Lagi-lagi nih dari klien ya tanpa menyebutkan nama dan identitas. Ini yang tadi saya bilang sudah berpisah gitu ya dari pasangannya dan akhirnya sekolah gitu. Akhirnya dia fokusnya di sekolah. Kemudian beliau sudah berprestasi sekali sekarang ya, sudah jadi dokter spesialis gitu. eh Prosesnya panjang sekali. Kenapa teman-teman? Karena dia ini waktu itu
diceraikan oleh suaminya tanpa pemberitahuan gitu. Jadi memang masalah rumah tangganya sudah cukup panjang gitu ya. Tapi mungkin dari suaminya memilih jalurnya bukan dengan menyelesaikan, tapi dengan punya pacar lagi, selingkuh gitu-gitulah ya. Nah, tapi si orang ini masih bertahan nih, orang yang saya kenal ini masih bertahan demi anaknya. Nah, tapi suatu hari entah gimana ceritanya, saya juga kurang paham ya kalau secara teknis kok bisa gitu. Tiba-tiba diceraikan gitu. Udah datang akte cerainya. Jadi kaget sekali ya yang bersangkutan tuh kagetnya luar biasa. Kok aku nggak tahu? Bukannya kalau cerai itu harus sidang ya Mbak, apa segala macam. Oh, jadi penerimaannya luar biasa ya teman-teman di tahap itu. Nah, ditambah lagi dia dipisahkan dari anaknya. Jadi anaknya ini dibawa sama mantan pasangannya dan dia nggak ketemu. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu kurang lebih udah sekitar 5 tahun, 6 tahun berarti nggak ketemu anaknya sama sekali. Jadi dia mencoba untuk akses lewat sekolah misalnya, lewat temennya dan sebagainya itu sudah diupayakan segala cara tapi nggak bisa gitu ya. Jadi memang Masya Allah gitu untuk proses menerima dan forgivingnya tuh luar biasa. Tapi kalau dari langkah yang tadi memang akhirnya mungkin pengalamannya mirip sama kakak yang tadi cerita di chat ya. Mondar-mandir dulu tuh antara emosi, mindset. Kenapa? Karena beratnya di dia bisa jadi adalah karena orang-orang ini ada loh di sekitar saya, tapi saya nggak bisa nyelesain, saya nggak bisa nemuin gitu bahwa dia pengen nanya kan ya sama mantan suaminya, kenapa sih saya diceraikan? Maksudnya apa? Kenapa penjelasan itu tidak pernah diperoleh sampai hari ini? Begitu pula dengan anaknya. Kok saya nggak boleh ketemu anak saya? Itu sampai hari ini nggak ada penjelasan itu. Jadi memang proses forgivingnya luar biasa ya teman-teman gitu. Cuma kemudian yang saya sangat apresiasi, saya yakin juga teman-teman di sini jika ada pengalaman yang kurang lebih mirip tuh kita punya kekuatannya ya insya Allah gitu untuk bangkit dan menghadapi situasi itu. Ya memang apresiasinya adalah si orang yang saya ceritakan ini tuh support system dari keluarga intinya luar biasa. Jadi ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya itu sangat suportif sama dia gitu ya sehingga dalam berbagai kondisi itu keluarganya selalu mendampingi lah gitu. Jadi itu salah satu mungkin berkah juga ya dari Tuhan gitu. Di satu sisi ada banyak kesakitan, di sisi lain dia dihadirkan keluarga yang sangat suportif gitu. Di keluarganya suportif sekali, kemudian juga mendukung dia untuk bertumbuh, berkembang ya. Kemudian dalam satu masa tertentu dia memutuskan untuk sekolah lagi gitu sih. Jadi itu yang mungkin titik balik di mana dia bisa dapat self esteem lagi ya teman-teman. Oh iya ternyata aku masih bisa punya aktivitas yang bermanfaat gitu. Oh ternyata aku masih bisa menjadi orang yang berkarya dan dibutuhkan oleh orang lain gitu-gitu. Jadi ada banyak self esteem baru yang didapatkan oleh si orang ini. Jadi kalau boleh saya cerita, ya salah satu yang saya saksikan betul ya perjuangan forgivingnya tuh itu. Sekarang gimana Kak Anes? Apakah sudah bisa dalam tahap forgiving? Kalau saya boleh katakan sudah ya, walaupun memang tadi masih ada sedikit sedih cekit-cekitnya, terutama kalau ke anak gitu. Kalau ke anak dia memang agak berat ya. Saya rasa teman-teman juga kalau mengalami mungkin akan berat juga gitu ya. Tapi dia sudah bisa mengelola itu gitu, mengelola dalam arti ya nggak apa-apa. Anak ini kalau sudah besar insya Allah juga akan memahami situasi saya, mungkin dia juga akan mencari saya nanti kalau sudah besar gitu ya. Karena masih kecil dia belum ngerti, dia nggak salah apa-apa, saya yang perlu untuk tetap jadi strong, tetap kuat, tetap hidup ya, kalau kata dia nih bahkan saya perlu tetap hidup supaya kalau anak saya nyari saya masih ada, saya masih bisa ditemuin sama dia gitu. Jadi ada banyak penguatan-penguatan ya secara pribadi yang juga didapatkan gitu. Oke, saya eh, lihat lagi nih ya dari Kak Luis. Perspektif berdaya kalau masih muda masih ada semangat, oke, memperjuangkan cita-cita. Tapi kalau udah tua udah nggak ngerti cara berdaya gimana rasanya. Yes, kebayang ya Kak Luis ya. Kalau memang sudah di usia tertentu bisa jadi ada rasa lebih sulit gitu ya untuk membentuk perspektif berdaya. Ya, yang saya sampaikan mungkin begini. Tidak melulu melalui profesi atau cita-cita. Berdaya itu bisa juga dengan kualitas diri kita, dengan karakter diri kita, Kaluis dan teman-teman. Jadi misalnya gini, saya nggak bisa sekolah lagi, saya nggak bisa bahkan mungkin punya pasangan lagi, saya juga nggak kebayang gitu ya.
Saya mau action apa nggak tahu karena saya nggak punya apa pendidikan atau keahlian khusus misalnya. Saya nggak terlalu punya kondisi ekonomi yang baik. Misalnya gitu ya. Jadi katakanlah teman-teman merasa banyak keterbatasan gitu ya untuk merasa berdaya. Maka yang saya sarankan adalah maka tolong cari ya keberdayaan itu dari kualitas dirinya teman-teman. Misalnya gini, aku adalah ibu yang selalu perhatian sama anak-anak dan keluargaku. Itu nggak apa-apa, Kak Luis dan teman-teman. Jadi itu apa? Sesuatu yang kita pasti punya ya. Jadi berangkatlah dari kualitas diri kita. Saya orang yang pantang menyerah sebenarnya. Meskipun saya nggak bisa kemana-mana ya, saya sudah umur, misalnya nih ya, kalau saya dalam keadaan yang nggak oke deh kanan kiri, tapi saya bertahan juga loh, saya kuat loh ngadepin orang-orang di sekitar saya yang rese misalnya gitu ya. Jadi saya nih orang yang sangat tangguh kok gitu. Boleh teman-teman. Jadi perspektif berdaya itu sangat bisa dibentuk dari hal yang paling dekat dari diri kita, yaitu kualitas diri, gitu. Malah kalau misalnya terlalu menggantungkan sama eksternal, sebetulnya nggak terlalu sehat juga. Kalau tadi yang saya contohkan, kebetulan bisa imbang ya. Tapi kalau misalnya mencontohkan keluar, tapi juga tidak imbang, ya bisa jadi malah bergantung sama luar ya, bergantung sama sekolahnya, bergantung sama uangnya. Bukan itu juga yang kita harapkan. Berdaya itu adalah kualitas diri sebetulnya. Yang lain-lain itu adalah pendukung aja, kalau Luis dan teman-teman. Jadi justru nomor satunya adalah si kualitas diri kita itu. Boleh dicari ya, kalau Luis dan teman-teman, apa sih yang masih yang baik dari diri saya? Insya Allah ada ya teman-teman, insya Allah ada. Cuman mungkin karena kita banyak pikiran ya, banyak persoalan sehari-hari, jadi kualitas-kualitas diri itu agak-agak ketutup ya sama kesibukan kita gitu. Kadang korban tapi yang nyakitin nggak minta maaf ya emang ya orang udah jahat terus kita berharap dia minta maaf. Nah itu jadinya apa ngabis-ngabisin kuota berpikir kita ya kalau kata guru saya nih gitu. Jadinya ya sulit gitu karena dia aja udah jahat sama kita kan gitu. Terus berharap minta maaf wah gimana gitu. Oke, mengapa ya Kak sangat susah memaafkan pasangan? Setiap mulai berniat memaafkan selalu teringat gini 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 gini. Oke ya, kalau saya kebayang juga ya Kak Norma, apalagi memang dalam pernikahan, istilahnya begini, udah ada yang disakit, udah ada sakit gitu, harus ketemu tiap hari pula gitu ya, harus tetap melayani misalnya ya sebagai istri gitu ya pokoknya harus tetap paripurna lah gitu ya. Tapi di sisi lain ada sakit-sakit yang bisa jadi belum selesai. Nah, kalau dari sini memang ini ya mau tidak mau sih sebetulnya perlu dibicarakan ya Kak Norma ya gitu. Gimana caranya nih pelan-pelan untuk mendiskusikan. Cuma memang saya perlu disclaimer dulu. Biasanya kalau pada pasangan itu mungkin responnya akan gini, ya udah sih udah lewat, kok masih dibahas aja gitu ya. Mungkin itu yang bikin jadi sulit juga. Nah, maka perlu untuk pelan-pelan aja sih Kak Norma ya, karena proses dengan pasangan itu ongoing seumur hidup gitu. Jadi kalau kita bekerjanya sendiri, mungkin memang agak berat. Jika memungkinkan, saran saya pelan-pelan ya, tipis-tipis ya, kili-kili ke pasangan gitu, colek-colek eh, saya masih suka sedih misalnya bantuin saya dong gitu. Saya perlu didukung nih sama kamu, saya perlu banyak disayang-sayang nih sama kamu misalnya ya. Kalau saran saya mungkin boleh mulai dibuka lagi ya jalur komunikasinya tipis-tipis aja. Kalau nggak bisa Kak, suami saya keras banget apa segala macam, ya mau tidak mau kembali lagi ya heal ke diri sendiri, cari support system yang memang kuat bisa membantu Kak Norma gitu. Memaafkan orang tua memang sulit, betul ya. Betul, maafin orang tua tuh memang sulit banget. Hmm, dibilang anxiety sama dokter sempat dikasih penenang, dianjurin ke psikolog kalau mau periksa lebih dalam. Oke, ada tips mengendalikannya ya. Kalau misalnya kamu masih Kak Putri masih Kak Astrid nih ya, Kak Astrid, sorry salah. Kalau memang mau Oh, oke. Kalau kayak gini situasinya, kalau saranku memang dirimu bisa coba ke psikiater gitu ya, psikiater karena fisik itu agak susah nih Kak Astrid ya. Kalau udah sampai ke fisik, biasanya kita perlu obat dulu untuk menstabilize gitu. Baru setelah itu enak untuk konseling. Atau kalau Kak Astrid, aduh tapi kayaknya ke psikiater nggak dulu deh, aku nggak mau minum obat. Coba dulu ke psikolog boleh
gitu. Tapi psikolog itu tidak bisa memberikan obat ya gitu. Jadi konseling aja. Kalau Kak Astrid merasa lebih baik setelah konseling dengan psikolog ya sudah, insya Allah berarti nggak usah ke psikiater gitu. Yang Kak Astrid khawatirkan apa? Kalau ternyata apa namanya lebih karena aku masih takut misalnya ya minum obat, berarti boleh coba ke psikolog dulu gitu. Kalau tips mengendalikan nanti mungkin ada ya. Setelah ini nih saya akan coba masuk ke beberapa langkah. Nah, ada supaya nggak muncul anxiety-nya, betul. Hmm. Yes, betul. Kalau udah fisik, saran saya nggak apa-apa ke psikiater atau ke psikolog ya, teman-teman ya, gitu. Soalnya betul teknik yang diajarkan, misalnya tarik nafas segala macam, itu mungkin workout untuk saat itu, tapi pada saat gejala fisiknya muncul, itu teman-teman akan kesulitan ya untuk mengendalikan. Jadi nggak ada salahnya sih untuk coba ke psikiater. Kalau teman-teman khawatir, minta aja dosisnya yang ini saya baru mulai dok, saya masih khawatir gitu. Nanti psikiaternya akan paham kok. Oke, kemudian kita ke latihan. Wah, ternyata tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi saya mungkin cepat aja ya teman-teman. Nanti kalau memang ada yang relate atau ada pengalaman, itu boleh silahkan untuk dielaborasi lagi ya, seperti tadi di chat box. Ada 3 latihan yang saya spill ya ke teman-teman secara pribadi nih gitu. Yang pertama adalah gratitude journal. Ini gampang banget dan saya yakin teman-teman juga udah pernah atau mungkin udah sering dengar gitu ya. Tapi memang kalau tidak dilakukan secara rutin tuh mungkin efeknya belum terlalu berasa. Jadi buat teman-teman yang masih struggle untuk forgiving ya, accepting itu saya saraninnya rutin sih teman-teman tiap hari gitu atau paling tidak 2 hari sekali. Teman-teman punya note sendiri untuk mencatat hal-hal berikut ini. Dan saran saya pakai notes manual ya teman-teman. Jangan pakai handphone, jangan pakai iPad, pakai buku aja, buku sama pulpen gitu. Karena efek healingnya akan lebih baik. 3 hal yang disyukuri ya, itu adalah apa aja yang terjadi hari ini yang disyukuri. Ini juga berlaku untuk kakak yang tadi bilang mati rasa. Itu boleh banget karena ini stimulasi sebetulnya. Membantu kita merasa eh ada lah yang mendingan walaupun mungkin sakitnya besar, tapi ada sedikit aja paling enggak yang lumayan menyenangkan di hari ini. Nah, sebetulnya message-nya begitu. Tuliskan momen yang membuat diri merasa berharga hari ini. Hal-hal kecil ya, teman-teman. Saya kasih contoh deh. Kita suka mikirnya hal-hal gede. Jadi ini sebenarnya hal-hal kecil aja. Kayak misalnya sesimpel ketemu abang Gojek. Ini yang saya sering alami ya. Saya lagi bad mood misalnya. Saya lagi ini banget ya, kesel banget. Terus saya naik Gojek. Terus ngobrol sama abang Gojeknya. Ternyata abang Gojeknya punya cerita hidup yang gimana gitu. Nah, sebetulnya disitulah saya punya rasa berharga ya, teman-teman. Ih, ya Allah, orang tuh hidupnya begitu ya. Saya juga sulit sih. Tapi kayaknya mendingan deh daripada abang Gojek gitu. Bisa jadi dapat ya hal-hal yang simple tapi membuat Anda merasa berharga. Anda ngasih uang misalnya ya, berapa kecil nggak gede, tapi kemudian eh, apa pengemis atau mungkin pengamen itu bilang makasih ya Mbak, semoga rezekinya lancar. Itu adalah momen berharga tuh teman-teman. Jadi tolong embrace hal-hal yang simple tapi bermakna juga sebetulnya buat mental kita. Kalau nggak diginiin kita suka lupa soalnya. Ada banyak hal-hal kecil yang bisa jadi kita bisa rangkul di hari itu. Mamah-mamah yang ada di sini dengan anak misalnya, anak itu kan suka ajaib juga ya, suka unik ya. Ntar tiba-tiba walaupun kita habis marah-marah, dia datang peluk, I love you mama, mama cantik deh, maafin aku ya mama. Itu adalah momen yang buat Anda berharga. Boleh dituliskan gitu. Atau Anda berhasil masak sesuatu ya yang selama ini aku pengen masak tapi belum sempat, aku coba-coba, ternyata enak. Itu juga momen yang berharga. Jadi dicari ya teman-teman. Kalau nggak dicari tuh kita suka nggak ketemu soalnya kalau nggak di aware gitu. Dan yang terakhir adalah satu langkah kecil yang mau dilakukan saat ini untuk merawat atau menyayangi diri. Ini juga hal simpel aja. Kalau dari saya nih, misalnya yang paling simpel, apalagi ini buat mama-mama seperti saya dan mungkin teman-teman di sini ya, mandi air anget misalnya. Itu juga hal sederhana tapi mungkin akan membantu Anda merasa lebih baik juga ya. Mandi air hangat. Apa naik motor ke Alfamart sebentar untuk beli minuman dingin, minum, udah pulang lagi. Maybe hal-hal seperti itu juga boleh ya, teman-teman.
Kalau yang perempuan-perempuan mungkin ya kadang-kadang ada yang suka ngecat rambut. Misalnya ya di rumah itu boleh juga. Apapun ya teman-teman yang memang membantu untuk merasa lebih sayang sama diri kita sendiri. Kemudian ada afirmasi positif. Ini penting juga ya teman-teman ya. Tolong pilih kata-kata yang baik buat diri sendiri. Jadi saya tuh sering menemukan orang itu sulit bergerak dari langkah-langkah yang tadi karena punya kata-kata yang suka nggak pas atau tidak baik buat mental diri sendiri. Misalnya apa? Ya, aku emang salah, aku emang busuk, misalnya gitu ya. Aku memang jelek, ya aku emang udah dari dulu kayak gini, nggak akan ada bisa memperbaiki aku, hidup aku akan terus kayak gini. Nah, itu sebetulnya self talk yang negatif yang patut untuk kita latih supaya tidak terlalu banyak muncul. Tapi masih suka muncul kan, Nes? Nggak apa-apa, dilatih aja. Caranya adalah pakai yang ini, ya. Aku pantas kok mendapatkan cinta, ya. Aku berkembang setiap hari. Biarpun dikit-dikit, tapi dikit banget, nggak apa-apa. Yang penting berkembang setiap hari, gitu ya. Aku layak dapat kebaikan gitu. Eh, jadi hal-hal yang teman-teman bisa pegang, katakan, bahkan mungkin kuatkan. Nah, ini perlu diucapkannya adalah boleh teman-teman ngaca, tulis di buku, sering-sering baca. Ulangi tiap hari sebelum tidur. Kayak sederhana ya teman-teman, tapi percaya deh efeknya akan bagus ke mentalnya kita. Nah, yang terakhir ini mungkin ada beberapa teman yang pernah dengar, namanya adalah butterfly hug. Kalau saya boleh kasih contoh, caranya adalah kalau lagi teman-teman ngerasa nggak enak ya, ngerasa nggak baik-baik aja, selain inhale exhale, boleh nih butterfly hug ini. Caranya gampang banget, aku kasih contoh. Kalau yang mau ikutin silahkan ya. Silahkan tangannya tuh disilangin begini, nih kayak gini ya teman-teman. Kayak meluk diri sendiri gitu loh, ya kayak self hug gitu. Kemudian diketuk secara bergantian kayak gini, gitu ya. Tarik nafas dalam, habis itu dibuang. Nah, sampai teman-teman merasa lebih tenang, kuatkan dengan afirmasi juga, gitu. Jadi gampang banget caranya, ya. Ada 3 hal itu yang teman-teman bisa latihkan secara pribadi. Kalau sekali lagi ya, ya, mohon maaf. Sekali lagi kalau misalnya masih berat, sulit, teman-teman sudah mencoba melakukan beberapa cara tapi masih terasa sangat sulit, misalnya nggak apa-apa. Kayak kakak-kakak yang sudah share di chatbox ya, sebenarnya ke psikiater, ke psikolog itu nggak apa-apa banget gitu. Sampai di sini saya mau ngecek lagi juga ya, apakah masih ada tanggapan. Betul. Suka tremor. Iya, betul ya. Lumayan masuk ke fisik. Betul, betul. Oh iya, saya perlu ini juga loh ya. Nggak apa-apa Kak Sinta, jurnal syukur, afirmasi positif. Yes, itu bagus banget. Dilanjut aja. Apalagi Kak Sinta udah dapat obat, ya udah ke psikiater. Itu insya Allah akan efeknya bagus ya. Mudah-mudahan pemulihannya segera dimudahkan deh pokoknya ya. Sampai tuntas, sampai selesai. Oke, nah saya mau satu ini lagi ya. Apa namanya? Ngasih ini juga ya, gambaran juga bahwa emosi dan fisik itu memang berhubungan ya. Ini karena Kak Astrid sama Kak Sinta ngomongin soal ini juga ya, gejala fisik juga. Jadi kalau teman-teman yang punya asam lambung ya, itu kemungkinan besar memang karena psikologis loh ya, teman-teman ya, gitu. Kecuali memang ada faktor resiko yang besar. Tapi kalau misalnya teman-teman makannya sebenarnya normal, rasa-rasanya nggak kenapa-napa, tapi kok asam lambung ya atau GERD misalnya. Nah, asam lambung, GERD, MAH itu sangat dekat sama emosi cemas, teman-teman. Gitu. Jadi kalau ada yang punya gejala fisik itu, dicek aja. Kalau teman-teman penasaran, kok aku nggak sembuh-sembuh ya, asam lambung, mulu mah, melulu gitu. Padahal udah minum obat, nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk periksa juga. Kalau memang disebutkan karena fisik, ya udah berarti obat dokter selesai. Tapi bisa jadi dokter juga akan bilang, ini sih karena pikiran nih gitu misalnya. Nah, itu teman-teman perlu aware juga ya di situ. Jadi ada beberapa penyakit fisik yang memang dekat dengan emosi negatif ya, teman-teman. Kayak darah tinggi misalnya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, darah tinggi itu erat dengan emosi marah gitu. Terus apalagi ada banyak sakit-sakit di area perut itu sebetulnya dekat dengan emosi cemas, kayak gitu-gitu. Jadi memang perlu diwaspadai juga ya kalau teman-teman ada sakit fisik, kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu, boleh nggak ada salahnya untuk memeriksakan diri gitu.
Oke. Kalau dari saya sih mungkin itu ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah. Yes, kayak gitu keren banget ya. Jadi kalau dari aku sih penguatan lagi ya untuk teman-teman. Belajar terus aja, on proses terus aja. Berapa lama sih waktunya Kak Anes untuk memaafkan? Nggak ada pakemnya kok teman-teman. Yang berhari-hari ya ada, yang berbulan-bulan ada, yang membutuhkan waktu tahunan juga ada. Yang penting tadi kalau dari saya teman-teman always aware, sayang sama proses diri sendiri, jangan terlalu keras gitu ya. Eh, Maklumi sama diri sendiri, berkasih sayang lah sama diri sendiri. Orang lain itu bisa kita sayangi juga kok. Jadi diri sendiri seharusnya juga bisa ya pelan-pelan berlatih untuk lebih sayang sama diri sendiri. Tapi orang-orang nyebelinnya masih ada, ya nggak apa-apa. Belajar untuk terus fokus sama kebaikan dan juga kebahagiaan diri sendiri. Gitu deh. Dari saya itu sih, Kadila. Mudah-mudahan apa ya cukup mendalam diskusinya saya pikir kalau dari chatbox dan yang lain mudah-mudahan udah terjawab juga gitu ya. Jika ada hal-hal yang lain silahkan banget. Saya juga masih sangat open ya untuk diskusi atau sharing sama teman-teman. Gitu. Saya kembalikan ke Kadila dulu deh. Wah, ternyata sudah jam segini ya Kadila. Ya, lagi 2 menit ya. Oke, sebelum nanti mungkin ada yang mau tanya lagi atau penutup ya, ini hmm, buat kakak-kakak yang mau follow Kak Anes ya silakan ini akunnya dicatat atau di foto Oh iya, atau langsung boleh aja boleh. diketik. Nanti Boleh bisa boleh. DM DM ya yang sekitaran Depok, Pasar Minggu ya. Juga prakteknya di Masih ya. Pasar Minggu. Iya betul betul. Saya prakteknya di Jaksel teman-teman. Anak Jaksel Praktek nih, anak Jaksel, Jaksel. tinggal Depok. Yes, nah ini ya. Ya, nanti bisa DM DM lah. Sama tadi ada kelasnya ya. Mungkin kalau ada slide-nya boleh diinin. Kanes, Boleh, boleh. Nanti aku kayaknya aku host akan posting lagi ya untuk besok tuh informasinya. di sini ya. Ah, ini ada ya? Oh ini ya? Yes. Oh bukan kan. Kemarin nih, 28 Heeh. Februari. Itu tanggalnya diralat sebenarnya. Jadinya besok gitu. Nanti aku ini ya teman-teman ya, aku Sama ya? update ulang hari ini untuk informasinya. Soalnya kemarin tanggal dua puluh Oke. delapan itu tarawih Hmm? pertama, jadi saya minta mundur. Oh iya bener. Kan malam tuh ya tanggal 28 terus kayak wah ini kan tarawih pertama, jangan deh. Akhirnya diundur sama panitianya gitu. Oke ya. Oke, ini dia. Ya mungkin untuk terakhir, nah, karena waktunya juga mepet. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung di komentarnya postingannya ke Anes. Atau mungkin kalau ada TikTok nggak? No, nggak punya. No. Harus bikin ya? Harus bikin nggak sih? Nah, itu, aduh, jujur ya, TikTok tuh, Apa dari pengalaman Kadila nih kayaknya lucu nih. TikTok itu pertama apa ya, hmm, effortnya lebih ya daripada Instagram karena kita dipaksa untuk posting setiap hari minimal kalau kita pengen naik itu FYP 3 postingan minimal. Cuman kalau Oh, mau lebih wow. cepet tuh 6 postingan. Terus fake akunnya tuh banyak banget. Hmm. Jadi mungkin follower kita banyak, cuman yang orang beneran kita nggak tahu. Dan itu anehnya ya dari pengalaman saya bikin manajemen emosi itu growth-nya cepat. Terus saya sehari sekali waktu Mm-mm. itu ya. Lalu pas saya cek foto profilnya tuh yang gambar Nggak ada. kucing, gambar Heeh. boneka. Ini tadinya makhluk beneran manusia Oh, hidup atau nggak tahu organik cuma. apa enggak ya jadinya. Nah, ya, jadi Bener, makanya kalau memang bener. idealnya kalau kita mau jualan, kita pingin personal branding itu paling jelas itu Instagram, paling I jelas. see. Wah, Dan keren keren. Instagram kan nggak harus posting sehari sekali kan, 3 hari Iya. sekalipun algoritmanya tetap jalan. Betul betul betul. Itu yang membuatku kayaknya belum sanggup bikin TikTok. Nggak apa-apa guys, teman-teman Instagram dulu aja ya. Nanti kalau saya punya akun TikTok saya spill deh. Oke, mungkin karena udah banyak pertanyaan juga ya, tadi Yes. dijawab ya. Oh ada kok rekamannya. Nanti kan dimasukin ke ini ya, ke yang Google Site-nya itu. Google Site-nya itu kan udah ada di grup. Oke, mungkin sebagai penutup, Kak Anes,
Ada kalimat penutup atau apa gitu, masukan wejangan. Yes, kalau untuk penutupnya adalah teman-teman yang sudah berjuang, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bertahan sampai hari ini, walaupun berat, walaupun sulit, walaupun apa namanya dengan segala effort, tapi teman-teman masih mau untuk struggle buat hidup ini, buat diri sendiri, itu adalah hal yang sudah sangat baik dan saya sangat mengapresiasi itu. Keep going aja, jangan pakai standar orang lain ya teman-teman, nggak usah insecure dengan orang bisa ini bisa itu, nggak apa-apa, biarin aja, kita fokus sama tadi ya proses diri kita sendiri, yang penting di aware terus, dievaluasi sedikit-sedikit, refleksi terus, nah insya Allah kita juga akan sampai di titik yang betul-betul pulih ya, mudah-mudahan teman-teman, amin ya robbal alam. Itu aja Kak Dila. Oh iya, ini ada yang minta foto. Ayo. Kalau saya ini kayak terlalu ini. Ya silahkan nyalakan kameranya. Cuman Oh saya slide dong. yang nyala aja ya. Ini ada berapa slide? Tiga Apa nanti slide. saya bantuin nih untuk foto karena ini penting. Silahkan yang mau pakai jilbab dulu. Yang Touch up bedaknya dulu ya. pudar, dibedagin dulu. Ini udahin dulu lagi. Oke, ya sorry tadi saya sambil nyambi. Soalnya habis ini ada kelas lagi. Oke. Yuk, ayo, ayo. Dinyalakan kameranya. Yes. Ada tiga slide. Gayanya gimana nih, Kanes? Silahkan Kanes yang memandu. Gayanya ini dong. Gayanya apa namanya? Seperti Mantap. self love. Yes. Oke, Boleh ya, ya, love ya. Love-nya gini boleh atau love-nya gini boleh. Gini kali lucu ya. oke. Saya hitung ya. Tiga, dua, satu. Oke, sebentar. Masukin ke grup. Oke, slide selanjutnya aman ya? Oke, kalau gitu, kalau udah semua ya, thank you. Jangan lupa untuk invite-invite Instagramnya Kak Anes biar nggak ketinggalan program lainnya. Makasih Yes. banyak Kak Anes udah mau Sama-sama. sharing di Take care pagi ya. hari ini. Siap. Semoga Semoga ilmunya sehat selalu. bermanfaat, pahalanya dilipat gandakan. Amin, amin ya Amin. Rabbal Alamin. Terima Oke, kasih banyak Kak kita Dila ya. tutup Terima ya. kasih semua. Oke, Sehat-sehat. thank you, thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan ya.